Ya, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Nia. Nggih, pripun kabare Pak Eko hari ini, siang hari ini? Alhamdulillah sama seperti hari-hari yang lainnya, tapi saya rasa hari ini sampai 3 hari ke depan akan menjadi hari yang sangat berat dan melelahkan nih Bu Nia. Kok bisa toh Pak Eko? Mosok seorang Pak Eko kok merasa melelahkan, itu ada apa sebenarnya? Nah, tentunya juga saya sudah matur ke jenengan kemarin melalui grup WA sekolah ya, bahwa 2 hari ini kan ke depan 2 hari lagi kita akan mengadakan ada kegiatan lomba MAPSI ya Bu ya. Lomba MAPSI ini tentunya kita harus mempersiapkan segala-galanya karena termasuk untuk melatih murid. Sedangkan jenengan juga tahu bahwa kemarin saya sudah matur bahwa untuk kegiatan MAPSI ini kita juga membutuhkan sarana prasarana yang berupa laptop ya, terutama untuk kegiatan lomba ini seni komputer Islami, itu tentunya kita membutuhkan laptop. Kemudian yang ketiga ya tadi Bu, yang agak membuat saya itu kurang bersemangat untuk melatih ini karena kurang adanya support dari Bapak Ibu guru yang senior Bu. Kemarin saya sudah sedikit gremeng-gremeng di kelas ini Bu ya, sudah terus terang nih saya gremeng. Kalau gremeng ini saya biasanya nanti di kelas agak dengan murid saya juga kurang kondusif, akhirnya murid saya yang kena imbasnya juga ini. Nah, saya juga sebenarnya merasa bersalah, tapi juga bagaimana ya, namanya manusia ya Bu ya. Yang terakhir itu juga kemudian 2 hari kemudian itu jadwal kegiatan lomba MAPSI ini bertabrakan dengan kegiatan saya operator aset untuk ada pertemuan rutin. Begitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Oh, berarti masalah Pak Eko ini kelihatannya cukup kompleks ya. Wah, bukan kompleks lagi. Ini kalau dibilang benang itu super kusut dan bundet Bu. Waduh, berat kelihatannya. Oke, kalau misalnya untuk menyelesaikan kasusnya Pak Eko ini kita selesaikan untuk 15 sampai 20 menit kira-kira cukup nggak ya Pak ya? Saya kira cukup Ibu. Nanti kita Ibu memberikan penguatan mungkin yang perlu. Mungkin saya nanti akan mendapatkan inspirasi dari Ibu mungkin. Ya, kita belajar bersama begitu Pak Eko. Okay? Dari penjelasan Pak Eko tadi tentang tujuan pertemuan kita yang sudah kita janjikan sebelumnya melalui grup WhatsApp, alhamdulillah hari ini kita dipersatukan walaupun masih lewat dunia maya Pak, karena kesibukan kita masing-masing. Jadi saya garis bawahi dari masalah panjenengan tadi, kelihatannya yang pertama itu Bapak kelihatannya membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk lomba MAPSI ini. Salah satunya adalah laptop begitu nggih. Kemudian yang kedua itu support dari teman-teman sejawat, entah itu yang merasa dituakan di sekolah kita ataupun yang lebih muda dari Pak Eko yang butuh dukungan dari mereka. Kemudian ada masalah yaitu jadwal yang bertabrakan antara pembimbingan dalam kegiatan MAPSI ini dengan tugas yang lainnya, dan hal ini ternyata kok ya berimbas ya pada pembelajaran Pak Eko di kelas, mungkin agak terganggu seperti itu Pak Eko. Jadi akhirnya murid saya yang nggak ikut-ikutan salah kena imbasnya, sering saya marahi ini Bu. Wah, menurut Pak Eko sikap yang demikian itu apakah sebaiknya harus berlanjut terus? Tentunya kalau kita sebagai seorang guru yang profesional itu tentunya juga tidak diperkenankan demikian. Jadi situasi kondisi ini harusnya tidak boleh terjadi kalau kita adalah seorang yang guru yang baik ya, guru yang profesional begitu Bu. Alhamdulillah ternyata Pak Eko menyadari sendiri tanpa saya harus mengingatkan seperti itu. Ini juga Bu, saya menyadari kodrat sebagai manusia ini kan
kadang juga merasakan beban yang berlebihan dan perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan ya Bu ya. Jadi ya kadang saya terbawa emosi juga gitu. Walah, Pak Eko ya sabar Pak. Kita walaupun sebagai pendidik itu ya Mbok Yao dikurang-kurangi ya emosinya, masih yang negatif maksudnya. Tapi Mbok Yao itu bahasa Indonesianya apa ya Bu? Mbok Yao apa ya Bu? Ayo ya Pak ya. Sebaiknya mekaten ya sebaiknya. Wah terbiasa saya pakai bahasa gaduh-gaduh ini. Yang penting Pak Eko paham ya. Ya intermezzo saja Pak Eko. Nah, kalau menurut Pak Eko berarti kan yang seperti ini tidak boleh terlalu berlarut-larut, nggih. Ya misalnya ternyata kondisi emosinya Pak Eko masih labil di sini, berarti nggak boleh dilanjutkan terus-menerus karena itu tidak baik juga untuk perkembangan peserta didik kita. Nah, menurut Pak Eko sebaiknya ke depannya Pak Eko harus bersikap seperti apa kalau ada kejadian seperti ini? Walaupun tadi masalahnya Pak Eko ya belum kita selesaikan, tapi kalau saya pengen dengar dulu dari Pak Eko sendiri, sebaiknya Pak Eko itu bagaimana toh? Ya kalau saya ini kan bisa dibilang guru yang dikatakan muda juga sudah tidak muda, tapi dikatakan tua tapi juga belum tua, masih ganteng ya Bu. Jadi saya ini juga harus menyesuaikan diri. Jadi apa ya namanya? Saya sudah berusaha. Saya mempunyai beberapa apa ya namanya catatan aktivitas atau perilaku saya yang mungkin akan saya terapkan ke depan kaitannya dengan timbulnya masalah ini. Dan saya sudah coba menerapkannya, tapi kayaknya kok belum ada hasilnya ya Bu ya. Sebagai contoh, kalau masalah apa namanya kurangnya koordinasi dengan teman-teman yang junior, yang muda ini, saya sering komunikasi ketika istirahat sekolah. Saya melakukan komunikasi yang sifatnya santai, rileks, jadi mengurangi ketegangan. Tapi dari komunikasi itu saya belum mendapatkan apa namanya Bu ya, belum mendapatkan chemistry atau kesepakatan dengan teman-teman yang lebih muda ini. Mereka mungkin masih muda, jadi cenderung yang masih ambisius. Kemudian ketika saya arahkan ini masih menolak. Jadi mereka inginnya yang muda itu kan punya power yang apa ya, mungkin yang masih tinggi, emosi yang tinggi dan labil dan sebagainya. Jadi mereka belum bisa menerima saran atau masukan dari saya Bu. Gitu. Oh, nggih. Artinya di sini komunikasi yang baik, entah itu yang lebih sepuh terhadap Pak Eko ataupun yang lebih muda dari Pak Eko, yang katanya Pak Eko yang saat ini masih ganteng ya. Nah itu ternyata harus dikolaborasikan dengan baik. Artinya komunikasi yang baik itu merupakan kondisi yang menurut Pak Eko itu yang paling baik, paling sempurna. Kalau misalnya kita gambarkan berarti mungkin masuk di level 10 seperti itu Kak Eko? Ya kalau sekarang ini kualitas apa ya, komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman ini mungkin belum sampai ke level itu Bu ya. Mungkin paling ya kalau dengan keadaan yang sekarang agak memanas ini, menghangat ini, ya paling saya bisa memberikan level atau rating antara 6 sampai 7 saja ini Bu. Oh, ratingnya baru 6 sampai 7 gitu Pak. Padahal Pak Eko pengennya sampai di rating atau level berapa? Kalau memungkinkan terjadi. Ya kalau saya sih Bu, tipe kan jenengan tahu saya Bu, saya orangnya itu tipe ambisius. Dalam arti ambisius itu ketika mempunyai cita-cita harus diselesaikan dengan maksimal, hasil maksimal. Nah kalau saya ya sesuai dengan sifat saya, ya paling enggak saya harus mentargetkan di level 9 ini Bu. Paling tidak ini sampai di level 9 berarti harus ada perubahan-perubahan, entah itu dari diri Pak Eko sendiri ataupun lingkungan yang menaungi Pak Eko. Bagaimana caranya merubah agar awalnya menurut Pak Eko itu level 6 atau 7 tadi bisa berubah menjadi level 9. Nah, perubahan yang bagaimanakah yang menurut Pak Eko bisa mengubah, entah itu dari diri Pak Eko ataupun dari lingkungannya Pak Eko. Nah, harusnya perubahan yang bagaimana kalau menurutnya Pak Eko? Usaha perubahannya. Ya memang kalau usaha dari diri sendiri itu memang mungkin ya,
lebih mudah Ibu, karena kita mungkin bisa merubah diri kita sendiri itu lebih mudah daripada kita merubah pemikiran orang lain. Nah, itu akan lebih susah. Nah, kalau saya sendiri saya sudah mulai dari langkah-langkah yang sederhana saja, mulai dengan lebih sering melakukan komunikasi dengan teman-teman sejawat yang sifatnya rileks ya. Kemudian yang kedua ya itu tadi mungkin saya mengurangi, kalau dulu biasanya saya tuh dengan mereka mungkin terlalu banyak guyon, jadi mungkin guyonan saya ada yang menyinggung, jadi memungkinkan mereka jadi tersinggung, ya saya mengurangi guyonan saya ya. Sementara hanya beberapa langkah simpel itu saja yang baru saya lakukan Bu, tapi ya belum ada hasilnya yang signifikan sampai sekarang. Mbak Menawi nanti dari dunia ini punya mungkin ada tambahan trik ya, mungkin yang bisa saya lakukan agar situasi ini bisa kembali kondusif Bu. Nggih, betul sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Memang betul kalau kita mau merubah dunia itu terasa akan berat, tapi yang berat itu bisa diawali dengan merubah diri kita sendiri. Dan kelihatannya Pak Eko sudah menemukan gambaran sedikitnya itu titik terangnya, bahwa Pak Eko ternyata mencoba untuk memberikan komunikasi secara rileks terhadap teman-teman sejawatnya, ataupun mengurangi guyonan-guyonan yang dapat mengusik hati teman-temannya. Ya, itu memang bagus. Artinya Pak Eko sedang mencoba memperbaiki diri untuk menjalin komunikasi yang lebih baik terhadap teman-temannya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Pak Eko tadi, adakah imbasnya terhadap teman-teman? Adakah perubahannya yang seperti apa kira-kira dari teman-temannya Pak Eko setelah Pak Eko melakukan itu tadi, komunikasi yang rileks ataupun guyon yang tidak menyinggung temannya? Nah, itu perubahannya apa dari teman-temannya Pak Eko? Ya, sampai detik ini saya rasa perubahannya belum signifikan Bu ya. Saya bilang ya mungkin dikatakan belum ada perubahan karena ya saya baru menerapkan ini kan baru sekitar 2 hari yang lalu. Jadi mungkin efeknya belum berimbas. Ya, tapi tetap akan saya coba untuk melanjutkan tadi perubahan-perubahan itu yang mungkin saya harus memang yang agak tua ini harus sedikit mengalah Ibu. Ya, harus mulai dengan yang muda-muda. Jadi kalau sama-sama kencengnya ambisinya nanti ya akhirnya tidak bisa sinkron kan. Terus yang masalah utama ini yang memang saya tidak bisa pecahkan sendiri itu masalah ini Bu, masalahnya sarpras ini, karena sarpras ini kan hubungannya dengan biaya ya Bu. Jangan tahu sendiri kalau bos sekolah kita ini sudah minus, bahkan kemarin saja kita tidak berkuat untuk membayar ini mau sewa kereta api ya Bu, dari Gerobokan ke Semarang itu aja kita nggak punya uang ya. Untuk acara piknik sekolah nyewa kereta aja nggak mampu kita ya. Makanya ini besok ini kan kegiatan MAPSI ini perlu laptop Bu, sedangkan laptopnya ini hanya satu yang saya gunakan untuk aset Ibu. Nah, ini saya perlu solusi atau mungkin perlu semacam support atau petunjuk dari Bu Kepala ini. Seperti itu. Oke. Ya, supportnya berarti tidak hanya komunikasi, tapi kita butuh yang namanya tambahan sarpras. Kemudian kalau menurut Pak Eko, adakah yang seharusnya dapat kita lakukan agar sarpras kita itu bisa memenuhi untuk kegiatan lomba MAPSI ini? Dari Pak Eko sendiri. Saya mungkin ada inisiatif ya Bu ya, sifatnya inisiatif. Jadi ya coba diutarakan dulu. Nah, ini mungkin Bu Nia selaku atasan bisa memfasilitasi inisiatif saya ini. Nah, begini Bu, untuk lomba MAPSI ini kan kita kekurangan laptopnya. Nah, untuk laptop sekolahan ini mungkin ada 4 tapi 3 tidak mumpuni atau kurang speknya untuk acara MAPSI ini, hanya 1 punya saya. Nah, ini nanti bagaimana jika nanti kita meminjam laptop dari salah satu guru, mungkin dari ibu guru yang senior atau mungkin yang
teman-teman yang jadi teman-teman yang masih junior tadi itu bisa kita pinjam dahulu Bu. Saya belum berani nembung pinjam Bu karena kan situasinya sedang memanas. Nah jadi kalau saya nanti mau pinjam nanti khawatirnya akan menambah masalah. Nah, itu nanti saya kira-kira perlu bantuan penengah atau semacam namanya fasilitator gitu. Nggih, oh begitu ternyata. Nggih. Untuk sementara ini laptop yang sudah dimiliki sekolah kita berapa ya Pak yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan MAPSI ini? Sementara kita punya 4, tapi 3 ini speknya kurang mendukung. Jadi otomatis tinggal 1 saja yang bisa digunakan Bu. Sedangkan 1 itu besok saya juga gunakan untuk mengerjakan aset Bu. Nah, kan harus ada kita butuh 3 nggih. Iya. Iya, butuh 3. Oke. Kalau saya sih bisanya meminjamkan ya 1 nggih Pak nggih. Wong saya ya punyanya laptop 1. Menurut Pak Eko, laptop siapa lagi ya Pak yang kira-kira bisa mendukung kegiatan MAPSI kita ini? Nah, itu tadi Bu. Kalau adik-adik junior kita kan punya laptop Bu, masih baru-baru, kinyis-kinyis juga itu. Tapi laptop pribadi. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan dipinjam Bu. Tapi kalau saya yang suruh minjam kayaknya mungkin kalau yang minjam nggak bakal dikasih Bu karena sekarang lagi ini Bu. Lagi jutaan Bu, lagi jaga jarak Bu. Wah, kurang saya niku Pak Eko, Pak Eko. Masalahnya. Sekarang lagi ekonomis Bu, itu berimbas sampai rumah saya sama istri saya juga sering nguring-nguringan gara-gara di sekolahan. Istri saya sering saya marahi, nggak saya belikan, nggak saya turuti kalau pengen jajanan nggak tak turuti Bu, saya tak marahi terus gara-gara sekolahan ini. Akhirnya berimbas di rumah, repot juga ini Bu. Duh, Pak Eko ya, saran saya ya mohonlah tolong urusan sekolah itu ya dipikirkan di sekolah, jangan sampai dibawa-bawa ke rumah. Kasihan bisa Pak Eko. Kalau di sekolah itu sebel, emosi itu kalau pulang sekolah itu masih terasa gondoknya. Akhirnya ya yang di rumah yang jadi pelampiasan ya. Dan yang di rumah ini ya nek perlu cokot ya cokot sisan, kalau apalagi yang ikut-ikutan merengut sekalian Bu, sekalian aja. Apakah Pak Eko pengen itu terjadi terus menerus? Oh ya kalau sesekali untuk selingan ya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau terus-terusan wah bahaya ini bisa. Betul Pak Eko. Kita harus bisa imbang Pak Eko antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan di rumah. Komunikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko itu ya tolong dijaga. Komunikasi rileks tidak hanya terhadap temannya ya, tapi terhadap orang-orang rumah juga, karena support dari rumah kan ya jelas penting nggih Pak Eko nggih. Iya. Nah, kemudian saya kok yo kaget, ternyata saya baru tahu ini kejadian bahwa Pak Eko ternyata ada masalah crash dengan temannya itu loh. Ya, saya harap itu bisa diperbaiki Pak Eko. Ya, tadi kan Pak Eko ya sudah menyampaikan komunikasi tolong yang rileks, kemudian guyon jangan sampai berlebihan sampai menyinggung orang lain. Nah, itu perlu ditekankan kepada diri Pak Eko. Nah, kalau misalnya Pak Eko sendiri sudah bisa memperbaiki hubungan dengan adik-adik juniornya yang ada di sekolahan kita ini, nah nanti saya bisa bantu fasilitasi karena mereka ternyata memiliki laptop yang bisa mendukung untuk kegiatan kita. Seperti itu Pak Eko. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Eko? Mungkin mulai hari ini ataupun besok terhadap adik-adik junior kita. Agar tidak terjadi jutaan tadi. Nah itu Nah itu Bu masalahnya. Jadi ya memang namanya kita ibarat orang Jawa ini ya, serawung tiap hari itu mesti mungkin ada kalanya terjadi gesekan-gesekan ya Bu ya. Apalagi ini sifatnya untuk lomba MAPSI ini kan kita harus memang benar-benar fokus dan kerja keras karena waktunya mepet Bu. Makanya saya mintanya itu sebenarnya sederhana. Ya teman-teman yang muda-muda ini fokus ya, dikurangi kegiatannya yang di luar sekolahan. Kita fokus dulu untuk membina anak-anak ini karena ini nanti kan hasilnya adalah menyangkut nama baik sekolah kita Bu. Ya saya harapnya seperti itu adik-adik itu kita.
pokoknya ini waktunya mau lomba, fokus dulu lah di lomba. Terus apa namanya kegiatannya, ya saya paham kalau mereka masih muda, masih sering pengen main, guyur dan sebagainya. Tapi ya harus tahu, paham lah kita sedang menghadapi suatu kegiatan yang akan membawa nama baik sekolah kita. Jadi mereka belum bisa menerima itu, Bu. Mereka masih intinya semau gue, aku mau ngulang yo senengku, ora gak mau nek saya batasi harus jam sekian sampai sekian ngajari dan sebagainya, ya masih semau gue gitu loh. Nah itu di situ kita timbulnya gesekan itu di situ. Oh, seperti itu. Berarti karena mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, seolah-olah mereka yang lebih sibuk atau yang punya banyak kepentingan di luar dibandingkan dengan Pak Eko. Seperti itu ternyata ya keadaannya. Tapi sebelumnya, apakah Pak Eko sudah membuat jadwal pembimbingan? Bisa jadi dengan adanya jadwal pembimbingan, misalnya siapa yang membimbing lomba 1, lomba 2, siapa, itu apakah sudah terjadwal sebenarnya Pak Eko? Kemarin saya sudah membuat schedule atau semacam jadwal pembagian regu kerja atau regu guru untuk melatih anak-anak ya Bu ya. Saya sudah membuatnya, dan saya juga sudah membagi intinya 1 guru untuk melatih 2 anak. Itu memang saja saya buat, sudah saya sampaikan, tapi kayaknya jadwal yang saya buat ini kurang bisa diterima oleh teman-teman Bu. Mereka pengennya itu, mereka saya milih sing latih ini, saya milih yang selatih ini. Padahal saya kemarin itu buatnya secara sifatnya netral. Jadi tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan, saya oplos sama rata gitu loh Bu, maksudnya Bu. Seperti itu. Sudah tersedia, kemudian pembagian waktunya sudah, pembagian tugasnya sudah, tapi mereka belum menjalankan dengan maksimal dari jadwal yang sudah dibuat oleh Pak Eko. Oke, berarti dari percakapan ini saya dapat menarik garis besar bahwa yang harus saya lakukan berarti saya perlu memberikan coaching juga kepada junior-juniornya Pak Eko. Nah, juniornya Pak Eko yang pertama ya terkait dengan harta kita yang masih kurang, nanti akan coba saya tawarkan kepada adik-adik juniornya Pak Eko, apakah mereka berkenan membantu untuk kesuksesan MAPSI di sekolah kita, itu dengan meminjam laptop yang speknya bisa memenuhi untuk kegiatan MAPSI ini. Iya, betul Ibu. Berarti saya akan meminta kepada mereka merundingkan mengapa kok mereka tidak mau mengikuti jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak Eko. Sebenarnya ada apa? Saya sebenarnya di sini penasaran. Ada apa mereka kok tidak mau menjalankan tugas yang sudah dibagi sama rata? Seharusnya bisa sama rasa, tapi ternyata tidak sama-sama. Seperti itu, Pak Eko. Nah, tapi barangkali Pak Eko sendiri sudah dengar kabar burungnya. Kenapa kok mereka tidak mau menjalankan tugas yang sudah dibagikan oleh Pak Eko? Apakah Pak Eko sudah tahu sendiri alasan mereka kenapa tidak termotivasi? Ya mungkin saya belum tahu alasan pastinya, dan saya belum juga dapat info Bu. Tapi kalau menurut saya, ini hanya asumsi saya pribadi ya, karena itu tadi mungkin saya juga di sini kan kapasitasnya sama dengan mereka, walaupun umur saya lebih tua, tapi kapasitasnya sebagai guru kan sama. Jadi mereka mungkin belum bisa menerima perintah atau order dari mungkin saya yang mungkin masih sama-sama guru. Lah mbok menawa saja nanti kalau yang memberikan instruksi adalah Bunya selaku kepala sekolah, mungkin mereka bisa menerima. Mungkin begitu Bu, saya asumsi saya seperti Ya, saya paham Pak. Terima kasih atas masukannya. Nanti coba saya rundingkan juga dengan juniornya Pak Eko. Selain junior, kira-kira apakah Pak Eko butuh kolaborasi juga dengan para senior? Oh jelas Ibu, senior ini ibaratnya guru kan ngarso sung tulondo Bu.
ya kan? Kalau mereka ini yang senior ini ya saya maklum kalau mereka itu senior mungkin punya keterbatasan fisik untuk mengajar, jadi mungkin tidak bisa mengajar secara durasi lama gitu. Ya tapi setidaknya guru-guru yang senior yang sepuh ini bisa memberikan support berupa moral, Bu. Ya paling tidak mungkin ikut mendampingi guru lain yang ketika sedang mengajari anak, cukup mendampingi saja, menemani itu saja, mungkin itu sudah semacam support moral bagi kami. Apalagi syukur-syukur kalau yang guru-guru tua ini syukur-syukur malah masak, buat cemilan, buat es teh, itu lebih syahdu dan mesra lagi, itu malah luar biasa, itu yang saya harapkan begitu. Ya, baik Pak. Artinya nanti saya coba komunikasikan juga terhadap guru-guru senior agar juga memberikan support untuk kegiatan MAPSI kita, terutama Pak Eko di sini sebagai salah satu pembimbingnya, tidak hanya support yang mungkin kalau mereka keberatan di bidang IT-nya bisa moralnya. Oke. Ya, nanti coba saya komunikasikan seperti itu, Pak. Kemudian untuk mengatasi jadwal yang tabrakan. Nah, kalau menurut Pak Eko, seharusnya bagaimana Pak Eko? Apakah itu bisa ditukar dengan temannya atau siapa mungkin? Ya, kalau untuk kegiatan aset ini kan aset ini seperti apa ya, Bu, dibilang barang yang sakral. Dalam arti sakral ini hanya guru tertentu yang memahami aset itu. Jadi kalau aset ini tidak seperti mengajar mata pelajaran yang mungkin guru lain bisa dengan mudah menggantikan ya, Bu ya. Kalau aset ini kan hubungannya dari awal, runtut dari akar awal sampai terakhir. Jadi ini memang hanya satu guru yang memahami seluk-beluknya. Jadi kalau ya sih posisi saya untuk kegiatan aset besok itu unreplacement atau tidak bisa tergantikan, Bu, karena guru lain ini tidak paham dengan aset. Nah, mungkin dari saya hanya punya semacam apa ya, jalan keluar mungkin dari saya pribadi ini. Mungkin saya akan tetap menjalankan posisi saya hari itu untuk mengerjakan aset, tapi untuk yang tugas apa namanya MAPSI yang kebetulan yang tupoksi saya adalah mengajarkan komputer keterampilan komputer Islami, nanti itu bisa yang digantikan sementara oleh teman guru yang lain, Bu, karena untuk komputer Islami ini kan saya sudah ada materinya, anak-anak tinggal meniru kemudian mengetiknya di laptop. Nah, itu guru lain bisa mendampingi, Bu, kalau untuk itu. Kalau untuk aset saya rasa saya sendiri yang harus menghandle-nya. Oh begitu, kelihatannya kalau komputer Islami kalau yang muda-muda itu jauh lebih bisa, Pak, untuk membantu tugas Pak Eko. Berarti Pak Eko tolong tugasnya ya di sini pembicaraan kita ya. Nah, dipersiapkan materi lombanya, barangkali nanti kita bisa alih tugaskan kepada teman-teman junior yang mendampingi ketika Pak Eko sibuk di kegiatan aset. Kemudian nanti coba saya komunikasikan secara pribadi juga, berarti coaching juga dengan teman entah itu junior maupun senior terkait tadi laptop maupun pendampingan ataupun support moral. Ya, memang yang adik-adik kita yang junior itu memang sudah saatnya Bunia kasih coach hotahai dulu biar mereka ya kembali berjoget-joget ala India, biar mereka rileks lagi seperti dulu, Bu. Oke. Kemudian ada lagi kah yang ingin Pak Eko sampaikan dari pembahasan kita hari ini? Ya saya mungkin cuma ingin berharap satu hal ini khususnya kepada Bu Kepala Sekolah. Akhir-akhir ini kan Bu Kepala Sekolah ini juga sering kegiatan dinas luar ya, jadi sibuk sekali. Dan mungkin juga karena kesibukan Bu Kepala Sekolah hingga waktunya komunikasi dengan guru-guru yang masih muda ini Ibu juga kurang juga. Padahal selama ini dari adik-adik kita ini yang dipegang atau yang dianut adalah Bu Kepala. Jadi mungkin itu berimbas juga ketika Bu Kepala akhir-akhir ini jarang melakukan komunikasi dengan mereka.
akhirnya mereka juga mungkin seperti anak ayam kehilangan induknya. Nah ini saya minta nanti Bu Kepala walaupun sesibuk apapun tetap untuk bisa berkomunikasi dengan para junior Ibu ya. Terima kasih loh Pak Eko sudah diingatkan. Saya memang menyadari inilah entah ada apa ini dalam minggu-minggu ini kok memang ya ada tugas terus memang iya betul Pak ya, kita sama-sama bertugas demi memajukan sekolah kita. Ya kita memang harus berbagi peran, tapi saya memang menyadari kalau komunikasi saya dengan teman-teman itu menjadi sangat kurang karena kesibukan ini Pak. Kalau dulu kan Ibu kalau istirahat itu Bu Nia sering datang ke kantor guru bawa cemilan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kalau itu sifatnya sogokan tapi itu efektif Bu. Akhirnya mereka jadi nyaman ketika ngobrol, kemudian enak diajak kolaborasi. Walaupun hanya sekedar Ibu datang membawa cemilan sama es teh itu sudah bagi kami itu alat untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, karena akhir-akhir ini Bu Kepala ini sibuk ya, mungkin Ibu sekarang kan juga ada tugas tambahan syuting di luar ya, jadi bintang iklan ya kalau nggak salah Ibu ya. Jadi ya saya maklum lah kalau Bu Kepala ini harus sibuk sekarang ini. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Tapi dari percakapan kita ini saya bisa terbuka mindset saya bahwa ternyata komunikasi itu penting walaupun kita hanya menjenguk di ruang guru. Kalau menurut Pak Eko sendiri, dari hasil percakapan kita hari ini apa ya yang kita dapatkan? Ya bagi saya terus terang ini Bu, mungkin saya harus dari yang Ibu sampaikan tadi, memang saya mau tidak mau harus merefleksi diri. Mungkin saya harus membenahi diri saya dari diri saya sendiri, apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya sesuaikan dengan teman-teman. Pertanyaan dari tadi sikap saya yang sering guyonan harus saya kurangi. Kedua, mungkin saya tidak perlu terlalu bersikap otoriter, harus memaksa ya. Itu mungkin saya juga. Intinya banyak hal yang mungkin saya bisa dapatkan dari Bu Nia tadi. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya juga dapat masukan dari Pak Eko. Pentingnya kita berkomunikasi ya seperti ini Pak. Tanpa komunikasi saya tidak tahu suara hatinya Pak Eko itu sebenarnya di sekolahan kita itu seperti apa. Oh ternyata sedang ada seperti ini di sekolah kita. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama berbenah diri ya Pak. Kita mencoba untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan rekan-rekan kita agar kegiatan MAPSI ini bisa terlaksana dengan sukses ataupun kegiatan yang lainnya yang mendukung kesuksesan sekolah kita itu dapat terwujud. Sama-sama memperbaiki, sama-sama koreksi diri. Satu hal lagi Bu tadi, Pak? Ibu kepala sekolah juga ya sesibuk apapun menjadi bintang iklan kaos kaki kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, Pak Eko saya rahasiakan kok malah diforkan. Sesibuk apapun jadi bintang iklan di luar, tolong Ibu tetap menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan adik-adik junior kita ya Bu ya. Berlaku sebaliknya juga kepada Pak Eko, nyuwun tulung dijaga komunikasinya dengan rekan-rekan yang senior maupun yang junior agar bisa saling mendukung terhadap suatu kegiatan sekolah yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Bu. Terima kasih atas masukan supportnya Bu. Sama-sama Pak Eko. Nah, bagaimana perasaan Pak Eko setelah kita mengadakan coaching kali ini? Ya, perasaannya sedikit mengurangi beban ya, dalam arti karena sudah share curhat ini, memang kita manusia kan kodratnya ketika sudah berbagi unek-unek itu mungkin agak sedikit lega ya Bu ya. Itulah yang saya harapkan. Dari kemarin itu saya sebenarnya sudah mau meluapkan unek-unek saya itu pada Bu Kepala, tapi karena nunggu jadwal supervisinya baru hari ini ya saya tahan ini ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya coaching atau coach dari Ibu Kepala ini sedikit banyak sudah mengurangi beban di hati saya dan juga memunculkan motivasi harapan baru bagi saya.
Oke, alhamdulillah jika percakapan kita hari ini ternyata bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Artinya nanti tugasnya Pak Eko tetap mendampingi teman-teman anak-anak untuk MAPSI jika sedang tidak ada tugas dalam kegiatan aset. Jika ada kegiatan aset ya fokus dulu aset. Nanti saya coba minta tolong kepada temannya yang junior untuk mendampingi anak-anak. Kemudian tugas berikutnya yaitu tolong jalin komunikasi yang rileks dan tidak boleh guyon yang menyakitkan hati teman-teman. Tetap menjaga komunikasi. Dan tugas bagi saya artinya tadi berarti saya coba nanti akan coaching kepada junior maupun seniornya Pak Eko untuk pinjam laptop, untuk memberikan support moral. Kemudian apalagi ya Pak ya? Kelihatannya itu ya? Ya Bu. Atau ada tambahan yang lainnya? Sementara itu dulu Ibu. Nanti itu yang paling utama dan menyangkut apa ya kepentingan kita bersama, instansi kita, mungkin itu dulu Ibu. Oke, alhamdulillah ya kegiatan coaching ini sudah terlaksana dengan lancar. Semoga ada perubahan yang lebih signifikan di sekolah kita. Saya cukupkan sekian dulu ya Pak Eko ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya, atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu coachingnya Bu.